melihat hal ini semua, ya, melihat hal ini semua, terutama dari aspek sisi penolakan yang begitu besar dari kalangan buruh, kalangan pekerja, tentunya ini harus dicari sebuah jawaban. Gitu, sebuah jawaban kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi harus kita juga bisa melihat sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi persoalan dari masalah perburuhan gitu ya, yang ada di Indonesia ini terutama. Ya. Dan bagaimana kita harus bisa mencari atau melihat solusi yang mendasar, solusi yang jitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Karena kan setiap tahun itu juga ada hari buruh, ya, setiap tanggal 1 Mei, atau yang disebut dengan May Day, itu biasanya juga diperingati atau dilaksanakan peringatan hari buruh itu dengan jumlah buruh itu melakukan aksi atau protes, menuntut hak dan sebagainya. Nah, ya, karena juga ini kita adalah dari Majelis Ilmu Islam Kafah, tentunya kita juga harus mencari bagaimana sudut pandang Islam, bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan-persoalan tersebut gitu ya. Bagaimana, apakah Islam punya jawaban, apakah Islam punya solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, hal ini yang akan kita diskusikan di malam hari ini di Seruput edisi ke-9. Dan kami panitia sudah mengundang sejumlah pembicara, ya. Insya Allah beberapa sudah, saya lihat di layar sudah hadir bersama kita. Itu pembicara yang pertama adalah dari kalangan pengusaha dulu nih, ya. Kalangan pengusaha. Karena kan kontroversinya katanya gitu ya. Setelah undang-undang ini diketok palu, terutama mengenai pasal-pasal yang menyangkut perburuhan, katanya itu yang dirugikan adalah pihak buruh dan yang banyak diuntungkan adalah pengusaha. Tentunya kita harus undang juga nih dari pengusaha. Bagaimana kita mau melihat dari sisi perspektif pengusaha terhadap masalah ini. Makanya kami undang sebagai pembicara pertama nanti adalah Bapak Insinyur Dwi Tanto Wahyudi. Ya, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara kita di Seruput malam ini. Ya. Ya, jadi Pak Dwi ini adalah seorang pengusaha yang ada di Jakarta Timur. Ya, di bidang usahanya menyangkut beberapa bidang ya, ya Pak Dwi ya. Alhamdulillah. Baik, pengusaha yang nggak kenal menyerah ini, walaupun jatuh bangun terkena di tengah kondisi yang nggak gampang juga sekarang ini ekonominya ya. Kemudian yang kedua, insya Allah kita sudah mengundang Bapak Insinyur Ahmad Daryoko. Ya. Beliau adalah mantan Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, belum hadir kayaknya ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan coba hubungi lagi. Dan tentunya juga kita akan meminta atau menginginkan juga masukan dari sudut pandang Islam terhadap permasalahan ini. Karena itu kami juga mengundang Ustadz Ali Akbar dari Ulama Aswaja DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz Ali Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kita malam ini. Nah, jadi ini nanti diskusinya kita akan laksanakan secara santai, rileks. Kita akan nanti ngobrol dulu ya. Saya sebagai host nanti akan mencoba bincang-bincang dulu dengan ketiga orang pemateri kita atau pembicara kita. Dan nanti akan segmen tanya jawab ya dari audiens. Jadi kita harap para pemirsa, audiens sekalian bisa ikut menyimak acara ini dengan sungguh-sungguh ya. Kalau perlu siapin pulpen dan kertasnya gitu. Kalau nanti ada waktunya untuk bertanya, silakan untuk bertanya. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya. Atau mungkin mau punya pendapat yang lain sedikit, boleh juga gitu ya. Dan jangan lupa ya buat pemirsa sekalian, di
siapkan juga kopinya atau tehnya gitu ya. Kemudian panitia nggak menyediakan karena acaranya online, jadi nggak bisa dikirim kopinya, cuma bisa dikirim gambarnya gitu ya. Silahkan disiapkan kopinya, cemilannya juga boleh kalau ada cemilannya. Kalau mau dikirim ke rumah saya pakai Grab boleh gitu ya. Baik, tidak panjang lebar saya akan coba masuk ke pembicaraan yang pembahasan malam ini gitu ya. Yang pertama saya mau tanya-tanya nih ke Pak Dwi nih, karena dianggap sebagai representasi pengusaha. Padahal kita tahu juga di Indonesia nih kondisi ekonominya sedang tidak mudah juga buat para pengusaha. Lagi beberapa teman saya gitu, kenalan saya yang punya bisnis itu sekarang ini kalau cerita itu bukan cerita enaknya gitu, lagi cerita pusingnya gitu ya. Lagi cerita pusingnya gimana kondisi ekonomi, kondisi bisnis ya, di tengah ekonomi yang lagi turun dan juga di tengah lagi masa pandemi. Yang pertama yang mau saya coba minta penjelasan atau jawaban dari Pak Dwi ini, mungkin Pak Dwi bisa sedikit cerita lah sedikit ya mengenai pengalaman pribadi dari Pak Dwi sendiri ketika ya mengembangkan usaha di Indonesia ini ya, dengan adanya undang-undang atau dengan adanya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Apakah semua itu sangat memudahkan gitu ya, mensupport para pengusaha dalam menjalankan atau melaksanakan usahanya? Kira-kira seperti apa itu Pak Dwi kondisinya di Indonesia? Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita bicara tentang usaha dan tata kelola yang ada selama ini, kemudian dikaitkan dengan apalagi kalau sudah menyangkut masalah tenaga kerja. Sebenarnya saya kurang setuju kalau di fit of comply bahwa kayak undang-undang cipta kerja ini menguntungkan pengusaha. Oh gitu ya? Mungkin kita harus melihat secara objektif juga terkait dengan munculnya yang istilahnya baru juga nih Omnibus Law. Tapi mulai dari proses sampai terjadinya ketok palu ini banyak hal-hal yang menurut saya pribadi itu cukup aneh. Karena prosesnya tuh dari kalau kita ngikutin perkembangan, jangankan orang awam, anggota balek aja belum waktu sidang dia enggak pegang menerima, draftnya ya? Nggak megang draft. Ini kan cukup aneh. Terus yang diputuskan itu bukan perkara kecil, berapa? Saya sendiri belum sempat tuntas itu nyari informasi tentang setebal itu. Tapi yang terkait dengan usaha, sebenarnya yang dirugikan bukan hanya para buruh. Jadi kan proses ini kalau kita lihat itu lebih kepada, kalau kita boleh bicara, kegagapan pemerintah atau kegalauan boleh dikatakan, atau kepanikan lah akibat kegagalan dalam mengelola manajemen sebuah negara. Karena apa? Kalau kita lihat undang-undang yang lama aja, ini kan acuannya yang lama nih, undang-undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang paling kita rasakan lah dulu waktu saya masih kerja sebelum usaha ya, walaupun saya usahanya juga usaha kecil lah, UMKM gitu. Saya sendiri sebenarnya core-nya itu di engineering design sama construction, yang sering berhubung, bahkan bukan sering, hampir sebagian besar customer kita itu asing, terutama dari grup Jepang, karena saya lama di perusahaan Jepang juga. Nah ini kan undang-undang ini kalau kita mengacu ke 2013 saja waktu saya masih dulu kerja, contohnya tenaga kontrak, itu kan boleh dikontrak 2 tahun, kemudian diperpanjang 1 tahun,
Selebihnya kalau nggak dijadikan pegawai tetap ya dia di PHK. Ya. Nah, tapi dengan yang baru ini kan bisa kontrak seumur hidup pun bisa. Kalau dulu nggak boleh itu kontrak 6 bulan, 3 bulan. Sekarang kadang-kadang kontrak tuh 3 bulan boleh. Nah, sebenarnya secara perlindungan itu nggak manusiawi juga gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita harus melihat dari statement-statement baik itu yang mewakili pemerintah misalnya ya, dari statementnya Ketua BKPM. Karena ini kan terkait dengan tenaga kerja, terus peluang kerja itu kan dari BKPM kan. Dan apa namanya? Koordinasi penanaman modal. Penanaman modal. Intinya apa? Kalau dari statement dia itu, undang-undang ini lagi-lagi beralasan untuk mempermudah investasi masuk, gitu kan? Yeah. Kalau kita sudah bicara investasi itu pasti dalam pemikiran kita itu pasti asing. Yang banyak tuh begitu. Yeah. Kemudian alasan lain adalah menciptakan peluang kerja. Nah, 2 alasan ini. Tapi kalau saya pribadi kalau melihat sih sebenarnya undang-undang ini disahkan di malam hari, bahkan di pagi menjelang pagi dini hari ya. Sebenarnya itu kan kalau yang yang ditargetkan itu adalah bagaimana modal itu masuk secepat mungkin. Karena memang kita ini sebenarnya sudah terjerembab dalam resesi ekonomi yang cukup besar. Nah, terlepas dari itu, Ketua BKPM itu si Bahlil kalau nggak salah namanya. Bukan Bahlul ya, Bahlil. Nah, itu dia bicara bahwa pertumbuhan tenaga kerja kita itu 2,9 juta. Nah, itu data mereka lah. Tapi bahkan mungkin lebih ya. Per tahun loh ya, angkatan kerja baru. Sedangkan yang lama aja yang existing itu 7 juta. Padahal saya punya data yang sudah di PHK saat ini itu kalau versi pemerintah itu 7 juta, tapi data dari swasta itu sampai 10 juta orang. Berarti ya kurang lebih berapa itu? 7 tambah 2,9, 3 juta lah. 10 ditambah 10, 20 juta orang. 20 juta orang bayangkan sekarang. Otomatis kan dengan kondisi pengangguran yang sedemikian rupa itu, berharap Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa mengakomodasi. Saya pikir sih mimpi aja itu ya. Nggak mungkin gitu loh. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang diakui itu katanya 5%. Padahal kalau kita lihat 2 kuartal terakhir ini minus ini. Artinya kan sebenarnya bukan pertumbuhan. Kan begitu. Nah, dari sisi usaha juga itu kan kita lihat juga bahwa kalau kita bicara data ya. Mereka bicara meningkatkan investasi, adanya aliran dana masuk. Dari 2015 sampai 2020 itu investasi itu nggak ada masalah. Indonesia itu termasuk bahkan di ASEAN tertinggi, sedikit di bawah Vietnam, bahkan dia sejajar dengan Thailand, Cina, Brazil, kemudian India hampir sejajar itu. Investasi di era Jokowi ini memang nilainya tinggi. Cuman rasio terhadap absorpsi penyerapan tenaga kerja itu rendah banget. Contohnya begini, data tahun 2000 berapa ya zaman SBY ya? 2000 SBY itu berapa tuh? 2004 sampai 2010 lah. 2014. Ya, kalau 2010 itu zaman SBY ya. Nah, 2010 itu investasi yang tertinggi itu 206 triliun. Sedangkan era Jokowi ini 800 T. Tapi rasio daya serapnya kalau kita bandingkan. Jadi per 1 T-nya itu kalau era SBY itu sekitar hampir 5.000 sekian orang lah. Nah, era Jokowi itu kurang lebih per 1 T-nya itu cuma 1.500 sampai 1.600. Jadi jauh. Loh, kenapa sampai sedemikian rupa? Kalau ketua panjanya siapa namanya itu? Supratman kalau nggak salah ya. Supratman dia mengatakan bahwa perubahan dari Undang-Undang 2013 ke 2003 ya? Nomor 13. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya. Kepada yang baru ini hanya 5%. Tapi pertanyaannya
dari 2003 nomor 13 2003 aja itu banyak banget penyimpangannya, terutama masalah ketenagakerjaan. Nah, pengalaman saya pribadi juga, sebelum omnibus ini aja kita sudah tergagap-gagap juga itu dengan regulasi yang baru. Pertama dari aturan MEA, kemudian AFTA, kemudian yang terbaru juga. Sampai kalau kita mungkin ngikutin yang terbaru ini, kalau fresh graduate itu engineer misalnya ya, kalau dia tidak tersertifikasi di standarisasi MEA atau AFTA, dia itu nggak bisa kerja untuk bidang engineering, rekayasa engineering. Nah, pertanyaannya, di mana negara pun di dunia ini mestinya dia itu memproteksi sistem tenaga kerjanya. Kalau engineer lokal kita tidak pernah dikasih kesempatan, kapan dia punya experience? Pertanyaan. Iya, betul. Waktu zaman saya dulu, kita dapat project, mereka tidak pernah menanyakan sertifikasi itu. Tapi sekarang kejadian. Dulu ME itu perizinan tuh 5 tahun sekali, kayak SUJK dan lain sebagainya. Sekarang itu tiap tahun. Kalau dulu mechanical electrical itu izinnya cuma 1, tapi sekarang dipecah lagi. Mechanical itu dipecah lagi menjadi ada pressure vessel, ada plat, ada pipa dan macam-macam. Electrical dibagi lagi, ada arus kuat, arus lemah. Jadi bagi kita pengusaha itu rigid banget peraturannya. Itu extra cost juga berarti, Pak Dwi? Otomatis, karena setiap tahun itu harus memperbarui izin. Kalau kita tidak punya SUJK, itu kita dipotong PPh itu 4%, di luar PPN loh ya. Ya, betul. Tapi kalau kita ada SUJK, itu hanya 2%. Nah, ini kan luar biasa peraturan-peraturan ini. Sedangkan customer kita yang asing itu sebenarnya dia juga tidak menghendaki begitu. Saya pernah tanya kepada salah satu direktur ya perusahaan Jepang, dia tanya waktu itu ada yang sering menjadi kita dapat kasus ini juga. Terus kita tanya, kenapa sekarang begini? Dia apa jawabnya? Ini yang buat aturan negaramu, dia bilang. Yang buat undang-undang negaramu. Saya cuman ikut saja ya, dia bilang itu. Ya bener juga sih kita. Jadi kan fakta ini kan bukan hanya dari sisi kalau ketenaga kerjaan saja gitu loh. Nah, sejauh pengalaman kita, kalau saya pribadi ya, setiap yang kita hire kita selalu kontrak kok. Konsepnya antarodin ya, kalau kontrak habis kontrak ya sudah. Sebenarnya kan begitu saja, simpel dan tidak pernah ada masalah. Selama hak dan kewajiban kita jalankan sama-sama, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu kita itu tidak pernah loh belajar konsep bonus demografi itu. Yang dibicarakan di Cipta Kerja ini kan masalah yang sudah tertata aja. Artinya tenaga kerja itu kan ada yang namanya sektor formal dan informal. Ya, betul. Sekarang data BPS ya, Biro Pusat Statistik. Tenaga kerja kita itu kurang lebih 130 juta. 70 jutanya itu informal, bayangin. Bonus lebih demografi dari separuh berarti ya? Lebih dari setengah. Bonus demografi itu kan bisa diterjemahkan adalah apa ya? Perkembangan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi berdasarkan rasio umur produktif itu lebih besar dibandingkan umur non produktif. Nah, kalau kita bicara umur produktif kita sekarang 130 juta, informalnya 70%, formalnya 30%. Data BPJS itu yang aktif 30 juta, data terakhir ya dari BPS. Nah, ini kan menandakan begini loh, pemerintah ini kan harusnya, kenapa sih kita kok babak belur banget, utang tambah besar, berharap investasi, tapi yang terjadi adalah padat modal. Sehingga daya serap tenaga kerja itu kan kecil sekali kalau rasio yang tadi itu ada. Kemudian kok bisa ya, di samping rasionya kecil, kemudian efisiensinya juga nggak ada. Karena kan banyak sekarang faktanya proyek-proyek mercusuar yang boleh dikatakan visibility study-nya nggak ada. Contohnya bangun bandara. Bandaranya sepi, bangun tol di Papua. Siapa yang pakai?
berapa lama payback periodnya, break even point-nya berapa, internal rate of return-nya, sehingga kalau kita bicara investasi, kalau kita dari sisi pengusaha kan kita hanya tahu ini sebenarnya profitable atau enggak sih gitu loh. Ya. Lokal maupun dalam negeri. Itu. Kemudian dengan sebelum Omnibus Law ini diputuskan, kita ini merasakan juga, saya beberapa kali misalnya terbang ke Kendari, waktu kita lihat di pembangunan Jati Gede, itu engineer sampai tukang batu itu dari Cina. Mereka rata-rata investasi Cina itu EPC. EPC itu engineering, procurement, construction, itu jadi satu. Kita mau dikasih apa? Sedangkan angkatan kerja kita tuh 57%-nya itu adalah berpendidikan SMP ke bawah loh. SMP ke bawah, bukan iya. SLTA ya? Bukan, SLTA tuh lebih kecil lagi. Kalau tukang bata, tukang pasir, tukang ini, emang kita nggak bisa? Atau katakanlah sopir lah, dump truck, ekskavator, di training seminggu juga dia jalan kok, gitu loh. Kita dulu waktu saya masih kerja di Prima Ditama International Development tuh, kita pernah bangun hotel di Shanghai. Nah, kita masuk Shanghai itu susah banget. Tapi kalau orang luar masuk Indonesia, waduh, itu LBP tuh masukkan Cina itu dari Manado ke Morowali. Coba. Artinya asing itu protektif terhadap ketenaga kerjaan dalam negeri mereka gitu ya? Oh iya, mereka sangat protektif. Sangat protektif. Dulu waktu saya tahun 2011 ya umroh, saya iseng-iseng tuh di dekatnya proyeknya di Ka'bah. Saya masuk, saya tanya, kalau kita mau ngesup di sini, wah nggak bisa, you mesti di bawah Bin Laden, dia bilang gitu. Orang Bangladesh ini, Bin Laden Group lah. Semua itu ngerjain di sekitar Mekah itu Bin Laden Group. Ya. Demikian rigidnya mereka gitu loh. Sementara kalau kita, waduh, tenaga asli kita sendiri aja dibatasi dengan regulasi. Coba. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kita nggak usah bicara yang sektor buruhnya dulu deh. Dari usaha kita Terus kalau kita mau melihat bonus demografi kita saat ini, dari 130 juta, 70%, 70 jutanya adalah sektor informal. Informal itu kan bisa disebut UMKM, usaha kecil, mikro, menengah. Ya. Artinya kan kalau kita bicara informal itu kan sebuah unit usaha produksi yang bertujuan memproduksi suatu benda yang bisa diperjualbelikan dan bisa membuka peluang kerja serta mendatangkan profit. Nah itu baru bisnis itu loh. Jadi kalau bisnis produksi, jalan, jualan, rugi, bukan bisnis itu. Harus taking profit gitu loh. Nah itu kecil, nah itu baru gitu, itu bisnis. Nah ini masalahnya, sehingga proyek-proyek mercusuar itu sebenarnya kayak contohnya deh yang kita lihat sering di Cawang ini terbengkalai semua. Kereta cepat. Sementara kita punya jalur Parahyangan. Kenapa enggak kita perbesar aja double track itu dengan mudah? Kalau misalnya proyek-proyek yang sekian puluh T, bahkan sekian ratus T, sekian ribu T mungkin dengan bandara-bandara yang mubazir itu ya, untuk mengakselerasi informal yang 70% ini, artinya sektor real kita berjalan. Nggak usah Omnibus Law, iya kan? Nggak usah Bahlil tuh, apa namanya? Ya Bahlil itu tadi bicara investasinya ini. Oh berjalan, peluang kerja itu terbuka lebar. Kita usaha juga lebih enak. Lah kalau misalnya peraturan ini rigid banget bagi pengusaha, ya kita punya alternatif lain. Mending kita banting setir ke konsep UMKM. Nggak penting itu istilah, yang penting kita masih taking profit, bisa bertahan gitu loh. Dan ini yang saya lakukan juga kan, diversifikasinya. Karena saat ini yang masih bisa bertahan kan hanya kelihatan itu. Kalau kita bicara energi itu pemain besar semua. Iya kan? Kita bicara IT, itu pemain besar. Tapi kalau kita bicara food and beverage, masih memungkinkan. Ada pemain besarnya, ada Cargill, ada Nestle, ada macam-macam. Tapi di sektor menengah ke bawah itu masih berjalan. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kalau kita bicara mau mengakomodir angkatan kerja yang tadi, dengan existing sekarang kondisi ini, nggak usah bicara bagaimana menampung angkatan kerja baru yang lama aja di PHK. Terus apa yang kita harus lakukan?
minimal pertumbuhan ekonomi itu harus di atas 6%. Harus di atas 6%. Iya, baru kita bisa menciptakan kayak dulu zamannya inilah. Kita pernah sedikit diuntungkan di rasio tenaga itu meningkat itu zamannya Gus Dur sebenarnya. Ya Gus Dur tuh gitu-gitu itu rasio tenaga peningkatan kerja lumayan juga tuh. Pasca Orde Baru ya. Tapi setelah itu babak belur semua. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kenapa sih loss-nya besar banget? Kita lihat deh sekarang. Jokowi itu kan kalau ke daerah, wah ini nggak ada bandara. Oh bangun tuh bandara, tahun depan kita kelarin ya. Nggak ada FS, nggak ada ini. Ntar BUMN ditunjukkan, ini BUMN. Kalian kerjain dah karya-karya itu, entah itu Waskita Karya, Adikarya, semua deh. Sehingga BUMN babak belur tuh cari utang sana sini. Data terakhir BPS, utang BUMN asetnya 8.000 T, utangnya 14.700 T. Udah nggak make sense itu gitu loh. Kalau kita punya usaha yang perusahaan rugi gitu bubarin aja buat baru. Nah ini kan nggak menguntungkan sekali gitu loh. Nggak asik banget deh kalau lihat kayak gini nih. Nah itu sebenarnya yang harusnya kita lihat bersama sehingga jangan terus di fit or compete. Oh ini kan menguntungkan pengusaha atau enggak. Kalau tenaga kerja itu enggak berkembang, orang usaha juga nggak nyaman juga gitu. Karena kan sekarang ini faktanya dengan terjadinya deflasi yang luar biasa ini menurun agak ke delay suaranya Pak Dwi. Otomatis orang usaha juga berat. Nah, bagaimana mungkin kita mau menstimulus atau meningkatkan usaha ini kalau sudah jelas bisa diterima. Halo? Ya. Halo. Ya, silakan lanjutkan. Bisa Pak Dwi. Ya, saya ini ya. Jadi kondisi ini memang tidak bisa diharapkan walaupun ada omnibus law dan sebagainya. Karena kembali lagi, kalau kata Rizal Ramli itu untuk nutup bunga sama ini udah kebablasan, kelabakan dan keruan kita. Nah, pandangan kita kan bukan hanya masalah memperbaiki sistemnya aja, strateginya aja, tapi lebih kepada bagaimana sistem ini memang harus dicari akar masalahnya. Kalau kita bicara konsep ekonomi dari Indonesia merdeka itu sampai sekarang ya sebenarnya dulu krisis juga, cuman enggak kentara. Kalau kalau kita bicara krisis, sekarang udah diumumkan resmi sama Bu Menteri Keuangan kalau kita lagi resesi gitu. 2020 kuartal ketiga ini kita udah babak belur ya, baru mereka ini kan dari awal kita udah ngerasain itu sejak era Jokowi itu aja sebenarnya rasio investasi besar tapi manfaatnya nggak bisa kita rasakan banyak karena tadi kita lihat aja kan rasio daya serap tenaga kerja itu jauh banget gitu loh, karena memang itu tadi ada pejabat yang sudah tergila-gila dengan tenaga kerja asing gitu kan, dia masukin pakai paspor visa turis lewat Manado, masuk lewat Morowali, kemudian investasi yang Guangzhou-nya Indonesia itu teknologi-teknologi yang sudah basi, yang sudah tidak produktif dibawa ke sini. Itu investasi rata-rata di sana itu kan mesin-mesin bekas dipasang ke sekitar dengan kapasitas pembuangan limbah yang sudah tidak terukur, bahkan AMDAL mau dihilangkan, bayangkan. Tidak ada untungnya sama sekali, merugikan banget itu terhadap masyarakat sekitar kita. Kemudian faktanya tenaga kerja asing Cina itu yang nggak bisa apa-apa, gajinya luar biasa besar dibandingkan tenaga lokal kita. Kalau kita bicara masalah efisiensi, mau efisiensi dari mana? Ada supir aja bisa digaji sampai 15 juta, sedangkan orang kita sampai 20 juta. Nah, kira-kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa berkembang lagi. Terus
begini, Pak Dwi, kan mungkin sebagai pengusaha kan tentu undang-undang apapun itu kan dibuat kalau fakta di lapangan implementasinya itu kan lebih banyak tidak real. Jadi lebih kepada konsep komunikasi. Tapi saya banyak belajar dari konsep perusahaan Jepang. Contohnya begini, kalau di perusahaan Jepang itu walaupun tidak tertulis, saya banyak diskusi sama teman-teman saya yang dulu waktu saya masih kerja. Jadi mereka yang dibayarkan itu tidak lebih dari 80%. Mereka punya tabungan pribadi. Jadi nanti waktu dia pensiun itu dibayarkan. Nah, kalau fakta asuransi dan lain sebagainya, alhamdulillah saya sih tidak pernah pakai. Tapi kita lebih kepada sistem itu tadi. Jadi kayak tunjangan-tunjangan yang lain, apa kayak kendaraan, bahkan ada staf saya itu yang kita bantu untuk masalah rumah dan sebagainya, alhamdulillah berjalan. Kalau kita masalah kerja sebenarnya ya, kalau pengalaman saya di construction, dalam dunia konstruksi, ya, apalagi engineering itu ya, itu kalau dibilang rugi itu tidak pernah kita. Yang rugi itu kalau kita nggak dibayar. Alhamdulillah, kalau kita di perusahaan-perusahaan yang selama ini customer kita yang perusahaan-perusahaan Jepang tuh ya lancar-lancar aja sih, invoice masuk, nggak perlu ditagih juga. Karena jasa ya sifatnya Pak Dwi ya, kalau konstruksi kan jasa ya. Jasa, konsultan kan juga jasa desain kan. Ya, betul. Walaupun modalnya cuma kadang-kadang satu pensil sama kertas doang, karena kita buat sistem kan. Enak banget modelnya. Itu kalau semua ada waktunya lah. Dulu waktu gampang ya gampang gitu kan. Kayak kita misalnya diminta desain buat PNID diagram untuk pabrik pengolahan lah misalnya ya, kita buatin untuk boiler sistemnya misalnya. Nah itu kan kalau di ME itu biasanya antara 5 sampai 7,5% dari nilai project gitu kan. Itu dulu sih wah fine aja lah. Kita dapat desain kadang nggak sampai 2 hari udah selesai, ya udah. Nah itu, dan biasanya engineer kita tuh juga kita kasih bonus sehingga enggak ada masalah. Saya enggak pernah nemuin masalah tuh kalau masalah ketenaga kerjaan tuh kita enggak pernah masalah. Yang masalah itu justru saat regulasi perizinan sama license. Zaman saya dulu buat license murah tuh untuk desainer, enggak sampai 5 juta deh.
Kalau sekarang tuh sudah puluhan juta, bahkan untuk ME kalau komplit perizinan itu di atas 100 sampai 300-an. Cuma untuk perizinannya aja itu? Perizinan, iya. Untuk kayak welder harus 6G. Untuk electrical harus lemah, harus kuat. SUJK. Terus untuk macam-macam deh, ME itu macam-macam. Kalau dulu cuma satu aja deh. Nah, ini gambaran lah ya. Sehingga kalau perusahaan baru untuk bersaing, bisa kebayang. Setiap tahun dia harus ngeluarin. Terus dia harus bersaing, berapa persen dia mau taking profit gitu loh. Ini kan masalah tersendiri ini. Ya. Nah, itu beratnya. Tapi kalau UMKM, ya memang dibatasi besarannya. Cuman lebih aman lah. Lebih aman, artinya secara cash flow lebih aman, hanya kita mesti sabar dan telaten aja. Ya semua ada poinnya lah. Nah di situ kira-kira. Sehingga kalau pemerintah sekarang jeli memperkuat sektor itu dari 30 juta, 130 juta aja 70 juta di sektor itu, mestinya nggak perlu tuh bangun tol yang nggak perlu, bandara yang nggak perlu, apalagi bangun menara-menara apa itu banyak tuh yang harusnya diperbaikin sektor real, irigasi pertanian, subsidi pupuk aja mahalnya minta ampun sekarang, iya kan? Udah mahal langka. Ya. Udah gitu ya. Kemudian kalau kita melihat kasus-kasus di ASEAN, entrepreneur di Indonesia tuh nggak sampai 2%, cuman 1, berapa lah. Mungkin sekarang naik sedikit lah. Kalaupun 2% lebih dikit lah. Bandingkan dengan Malaysia, negara atau Thailand, itu 6%. Oh bisa 6% tingkat entrepreneurship di Malaysia? Iya. Itu kan lumayan besar itu. Kalau UMKM itu bisa berjalan semacam itu, berarti sektor real dia itu memang bergerak. Nah, itu yang terjadi. Kenapa di 7 negara yang besar, termasuk Singapura, pada saat COVID ini dia resesinya hampir min 14%, karena Singapura tuh nggak ada sektor real yang berjalan. Gitu berhenti, mandek dia gitu loh. Tapi Thailand dengan buah-buahannya, dengan sayuran, dengan macam-macam, Malaysia dengan durian musangkingnya, lain-lain deh. Banyak dia masih produksi kelapa sawit apa Indonesia. Sebenarnya Indonesia tuh luar biasa. Dari 70% angkatan informal itu kalau dihidupkan oleh pemerintah nggak masalah gitu loh. Tapi problemnya kan beban hutang kita terlalu besar. Seperti Ridho Ramli bilang, kita untuk bayar interest plus jaminan pokok hutang aja udah babablur ya. APBN kita itu akhirnya nggak cukup, selalu didesain negatif karena bertujuan untuk pinjaman. Stimulus tuh selalu dengan pinjaman, investasi atau jual. Makanya nanti tahun depan tuh nggak tahu BUMN mana aja yang mau dijual. Ini kan sudah major nih, BNI, BRI sama Mandiri kan? Mandiri, ya. Nah, iya. Karena setelah disuntik sama Sri Mulyani dengan modal dari Cina tuh 43T itu bagi-bagi. Nah ini kan kalau kita dengar investasi itu udah pikirannya kan pasti apalagi yang mau dijual nih sebenarnya. Kan begitu kan? Buru-buru kita mau balikin investasi itu. Jadi yang berbahaya ini kan konsep ketahanan kita. Ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan ketenaga kerjaan kita, ini babak belur semua. Jadi jangan berharap alasan pemerintah Omnibus Law ini mempermudah perizinan sehingga masuknya ini enggak juga. Apakah dengan itu 20 juta tenaga kerja kita yang sekarang nganggur ini bisa terabsorpsi dengan baik? Nggak ada jaminan nggak ada jaminan bakal terserap gitu ya. Nggak akan bakal terserap. Walaupun investasinya dibuka gitu ya. Iya, apalagi sekarang dengan COVID hampir 600T dibuang-buang sia-sia begitu. Ya. Sebenarnya itu untuk UMKM kan berjalan itu. Sebenarnya lebih menjanjikan kalau UMKM-nya itu distimulus, disupport sehingga otomatis nggak mungkin lah UMKM ngambil tenaga kerja dari Amerika atau dari Saudi kan nggak mungkin. Pasti kan UMKM kan penyerapnya tenaga kerja lokal gitu kan ya. Oh iya. Daya serapnya lebih tinggi sebenarnya, lebih real karena tadi Bapak bilang dari 70% informal. Ya, informal dari 120 juta. Dan leveling pendidikannya SMP ke bawah gitu ya. SMP ke bawah 57%. Yang itu kalau investor asing masuk
nggak masuk itu requirement tuh, nggak bisa masuk itu mereka itu. Ya apalagi yang Cina masuk, dia efisien deh konsepnya. Di sana yang orang buta huruf aja bisa masuk ke sini kerja digaji 15-20 juta. Tapi di sini yang lulusan SMP nggak diterima sama dia. Nggak diterima. Saya ketemu langsung itu kasus semen merah putih, kasus saya waktu ke mana? Iya. Papua, terus ke satu pesawat sering juga waktu ke Kendari. Kemudian yang di Sumedang kita ketemu langsung engineer-engineer mereka. Dan tenaga kerja yang sehingga kan kayak di Polei Mandar itu kan demo besar-besaran akhirnya kan. Dan itu kan menimbulkan konflik horizontal yang luar biasa. Iya, betul. Kira-kira begitu. Baik, Pak Dwi, terima kasih atas pemaparannya, cukup jelas, cukup menarik ya. Dari kondisi perburuhan, kondisi ketenaga kerjaan. Kalau di dalam Islam sendiri, undang-undang yang semacam ini atau undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, secara hukum Islam atau secara perspektif Islam, apakah ini sesuatu hal yang bisa dibenarkan? Apakah sesuatu hal yang baik gitu buat umat Islam juga gitu ya? Apakah ini sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang menguntungkan bagi Indonesia, dan karena di Indonesia mayoritas kaum muslimin, apakah juga baik buat mayoritas kaum muslimin di Indonesia? Mungkin Ustaz Ali Akbar bisa memberikan pandangan atau ada penjelasan lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Iya, kalau kita membahas tentang undang-undang, pertanyaannya ketika ditanyakan terhadap bagaimana pandangan Islam terkait dengan undang-undang semisal Omnibus Law ini, tentu pertama kan kita tahu bahwa undang-undang Omnibus ini kan banyak klasternya ya, bukan hanya soal ketenaga kerjaan. Ya, betul. Saya tidak akan membahas klaster per klaster, tetapi secara akumulasi keseluruhan, secara umum di dalam pandangan Islam, negara boleh saja menentukan sebuah kebijakan melalui undang-undang, yang undang-undang itu merupakan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh negara. Hanya saja catatannya cuma satu. Undang-undang yang kemudian ditetapkan oleh negara itu tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang bersumber dari Al-Qur'an atau dari sunnah itu sendiri. Jadi selama undang-undang itu tidak bertentangan, apapun kebijakan negara dalam hal ini, selama itu masih membahas justru
misalnya undang-undang itu ditetapkan untuk mempertegas kalau saja aturan ini dan begini ini tidak bertentangan dengan syariat, atau misalnya ketika negara menentukan persoalan-persoalan teknis, ya misalnya andai kata ada konsep-konsep seperti itu, maka selama tidak ada hal yang kemudian bertentangan dengan ketetapan hukum syariat, maka sah-sah saja kemudian negara dalam pandangan Islam membuat aturan-aturan yang tujuan aturan tadi untuk mengatur kehidupan di dalam negara tersebut, khususnya terkait dengan rakyat yang menjadi tanggung jawab sebuah negara menurut pandangan Islam. Jadi secara umum seperti itu. Apakah nanti yang undang-undang yang kemudian dikeluarkan atau ditetapkan terkait dengan ketenaga kerjaan, apakah terkait dengan dan lain sebagainya, maka prinsipnya seperti itu. Nah, kalaupun kemudian ada undang-undang yang bertentangan, maka bertentangan dengan hukum syariat, maka dalam pandangan Islam undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak boleh diterapkan. Bahkan negara dalam pandangan Islam ketika menerapkan hal tadi, maka dianggap negara sudah menyimpang dari ketetapan hukum, dan bisa saja ini berimbas kepada bahasanya itu impeachment barangkali ya kalau bahasa zaman sekarang, pemakzulan kepala negara dikarenakan perkara tersebut, karena itu adalah perkara yang jelas dari tengah-tengah masyarakat melalui undang-undang tersebut. Itu secara umum barangkali terkait dengan undang-undangnya. Nah, memang setelah kita memang nggak akan membahas klaster per klaster, ada 11 klaster katanya. Itu apa namanya? Saya baru dapat versi yang 812 halaman dari undang-undang ini. Katanya kan ada yang versi 900, 905. Ada 905, ada versi 1008 halaman, ada versi 1028 halaman, ada versi 812 halaman. Memang ini menurut saya memang dari sisi ini aja udah paling unik nih di Indonesia nih. Ada undang-undang bisa ada beberapa versi gitu ya. Tambah lagi waktu pengerjaannya, waktu pengesahan dan pembahasannya sampai pengesahan tuh terkesan begitu terburu-buru gitu, sampai harus ditargetkan harus selesai. Bahkan tuh jadi presiden meminta DPR menyelesaikan dalam minggu ini. Beritanya seperti itu kan. Aneh gitu ya, presiden bisa memaksa DPR untuk mengesahkan undang-undang. Itu menjadi aneh. Nah, itu kita nggak akan ke sana gitu ya. Tapi yang memang menjadi sorotan utama di dalam undang-undang Omnibus Law ini, karena memang keterkaitannya itu adalah untuk meningkat spiritnya gitu ya. Katanya spiritnya yang saya baca tuh untuk meningkatkan investasi, membangun ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, yang baru gitu ya. Nah, sementara saya mau bertanya dari sisi aspek syariat Islam sendiri, dari sisi aturan Islam sendiri, syariat Islam. Sebenarnya bagaimana sih Islam itu mengatur masalah-masalah perburuhan gitu, Pak? Apakah ada aturan tertentu, ada apa namanya hukum-hukum tertentu yang mengatur masalah hubungan kerja buruh dengan majikan, buruh dengan pemilik perusahaan gitu ya, di luar sekedar segera membayar gaji sebelum keringatnya gitu ya. Ya, padahal kalau saya kerja pasti kan ngelap keringat gitu ya, ini udah kering. Kayak gimana tuh? Ya, baik. Sebelum ke arah sana, sebenarnya kalau kita coba menelisik lebih jauh terkait dengan persoalan perburuhan, kalau lebih fokus ke dalam konsep itu, maka sebenarnya persoalannya kan andai kata penghasilan itu cukup, lapangan pekerjaan diserap oleh tenaga kerja lokal, selesai sebenarnya persoalan itu. Tetapi persoalannya tidak semudah yang kemudian kita bayangkan. Kenapa? Karena ada perkara yang di luar persoalan seorang buruhnya atau seorang majikan saja yang perlu dilibatkan di dalam menyelesaikan persoalan perburuhan menurut pandangan Islam. Apa itu? Tentu dalam hal ini adalah saya membuat beberapa hal yang paling pertama yang harus dalam konsep perburuhan ini, yang paling pertama harus turun terjun langsung dan kemudian mengoptimalkan tugasnya itu adalah negara. Dalam konsep apa? Ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan bagaimana negara ini kita mencoba memilah, mendetailkan terlebih dahulu. Sekali lagi, ini sudut pandang yang saya sampaikan adalah menurut pandangan Islam, sebagaimana
didasarkan dan diatur berdasarkan Al-Quran atau Sunnah yang sudah dijabarkan oleh para ulama dengan kitab-kitab mereka. Kenapa peran negara begitu besar? Karena negara lah yang pemilik orang atau yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh warga negaranya, baik dia seorang pekerja ataupun dia yang memberikan pekerjaan. Nah, itu seorang majikan ataupun seorang buruh yang bekerja pada majikan tersebut. Bagaimana cara negara kemudian mengatur persoalan tadi, menjaga dan melindungi mereka? Tentu ada beberapa hal. Pertama, negara harus bisa memilah dan memastikan bahwa pekerjaan yang kemudian dikerjakan oleh buruh ini, yang dikerjakan atau dia bekerja pada seorang majikan, ada pekerjaan yang halal. Itu penting. Karena di dalam Islam perkara pekerjaan yang haram itu tidak dibolehkan. Orang yang bekerja, khususnya Muslim apalagi bekerja pada bidang-bidang tertentu yang itu merupakan keharuman, jelas itu adalah ketidakbolehan. Misalnya di industri keras, misalnya taruhlah yang jelas di situ ada homernya misalnya, kemudian misalnya di bidang-bidang yang lain yang misalnya yang mungkin tidak diakui secara ini, misalnya pokoknya seperti pelacuran dan lain sebagainya, meskipun kita tidak katakan industri, tapi jenis pekerjaan yang diharamkan di dalam Islam itu tidak dibolehkan. Sehingga pertama Islam dan negara dalam hal ini harus membatasi jenis pekerjaannya. Bahwasanya ada hal-hal yang dibolehkan seorang majikan memiliki barang atau dia harus dipekerja, mencari orang yang bisa diambil jasanya, dan termasuk dari sisi pekerjanya ini bisa mengerjakan sesuatu atau bekerja atau memberikan jasanya pada perkara-perkara yang dihalalkan. Kedua, yang tidak kalah pentingnya, negara harus menciptakan atau memberikan jaminan atau dalam pandangan Islam, jaminan yang betul-betul yang biasanya ini yang diantaranya menjadi persoalan yang senantiasa dituntut dalam persoalan perburuhan saat ini. Akhirnya yang terjadi di sisi yang lain diberatkan kepada majikan seperti yang dikatakan tadi. Apa itu adalah jaminan terkait dengan keamanan, kesehatan ataupun pendidikan. Saya beberapa waktu yang lalu mungkin ya, kalau ini tidak ada kaitannya secara langsung. Cuma ini juga bisa mungkin terjadi kalau misalnya kasus yang di Aceh, seorang bocah yang kemudian dibunuh karena menjaga ibunya yang dimerkosa, itu kan karena suaminya bekerja pada malam hari kan. Persoalannya ketika orang yang di rumah, yaitu suami yang seharusnya bisa menjaga keluarganya bekerja, siapa yang kemudian melindungi keamanan keluarga mereka, orang-orang yang bekerja di shift malam misalnya di pabrik-pabrik, siapa yang kemudian melindungi keluarga mereka? Nah, ini adalah di antara kewajiban negara untuk menjaga persoalan tadi, sehingga orang yang bekerja pun, suami yang mencari nafkah di luar, dia bisa merasa tenang, tidak berpikir macam-macam. Kalaupun ada pekerjaan yang harus dia kerjakan pada shift malam, kemudian dia meninggalkan anggota keluarganya, itu merasa aman. Yang kedua adalah persoalan kesehatan. Dalam pandangan Islam, kesehatan itu bukan konteksnya akad seperti yang ada sekarang. Itu jaminan full dari negara. Negara harus memberikan jaminan penuh kesehatan warga negaranya. Tidak memilah dan memilih apakah dia orang mampu atau tidak mampu, karena ini adalah kewajiban negara. Menurut pandangan Islam semuanya diberikan. Ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh baginda Rasul ketika beliau dihadiahkan seorang tabib dari Mesir untuk diri beliau, dan tabib itu kemudian atau dalam bahasa sekarang mungkin dokter ya, tabib itu kemudian diserahkan untuk bisa melayani bukan hanya baginda Rasul saja, tapi seluruh kaum muslimin atau warga negara yang ada di Madinah pada saat itu. Saya kira menjadi dalil bahwasanya itu menjadi jaminan negara harus bisa menyiapkan tadi, tanpa harus warga negara mengeluarkan biaya. Kalau sekarang misalnya ada kayak BPJS kesehatan misalnya ya, itu kan ada biaya sekalipun dikatakan murah dan sebagainya, tapi kan itu tidak harus seperti itu, karena ini adalah akad yang lain. Dalam pandangan Islam itu tidak boleh yang seperti itu, dia harus jaminan penuh yang diberikan, sehingga ketika ada masalah, baik dia bekerja atau tidak bekerja, baik dia menjadi seorang buruh atau kemudian dia dipecat, tapi dia tetap menjadi warga negara, dia tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Terakhir diantaranya adalah pendidikan, bahwa negara memberikan jaminan pendidikan anak-anak warga negaranya dari usia paling kecil sampai paling dewasa, paling tinggi misalnya di perguruan tinggi, dengan mempersiapkan lembaga pendidikan resmi negara, tenaga pendidikan, sarana-sarana pendidikan, dan ini kita bisa lihat hasilnya ketika Islam, kita lihat sejarah dan kemajuan Islam khususnya pada abad-abad misalnya abad-abad ke atas, kita misalnya setelah abad ke-5, ke-10 dan mulai dari abad ke-2, ke-3 dan seterusnya, kita lihat banyak lahir kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan, seorang ahli fikih, ulama yang polimet, memiliki banyak keahlian,
ya karena mereka dimudahkan di dalam menempuh jalur pendidikan, bukan hanya persoalan agama yang mereka dapatkan pendidikannya, tapi hal-hal yang lainnya pun mereka dapatkan. Sehingga kalau misalnya persoalan ini tidak ditanggungkan kepada pekerja atau tidak ditanggungkan kepada orang yang mempekerjakannya atau majikan, maka tentu orang akan berkurang bebannya, akan berpikir terkait dengan biaya-biaya seperti ini, tidak lagi kemudian dipikirkan bagaimana kalau anak saya sakit, bagaimana kalau penyakitnya lebih berat, dan seterusnya, dan terusnya. Terus bagaimana kalau saya meninggalkan orang di rumah, keamanannya bagaimana, dan seterusnya, termasuk keamanan mereka sendiri ketika berangkat malam atau pulang tengah malam, bagaimana mereka dijaga di jalan, dan seterusnya. Maka perkara-perkara yang menjadi beban kehidupan mereka akan berkurang secara umum, drastis, dan bukan hanya pada dunia perburuan, tapi seluruh warga negara. Itu diantara konsep Islam harus menyiapkan situasi seperti itu. Kemudian ketika itu sudah disiapkan oleh negara, maka yang berikutnya adalah negara juga harus mempersiapkan beberapa perangkat. Apa itu? Negara harus mempersiapkan hal-hal yang kemudian bisa dikatakan termasuk kategori lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya dalam konsep Islam ini terintegrasi ya. Sebagai contoh misalnya, di dalam pandangan Islam itu tidak dibolehkan seseorang memiliki lahan pertanian kemudian terbengkalai. Lebih dari 3 tahun tidak dikelola, maka negara berhak mengambilnya, kemudian tanah itu diberikan kepada orang yang bisa mengelolanya, dan pasti akan dibantu untuk mengelolanya agar dia bisa berpenghasilan dari hasil pertanian tadi, disupport oleh negara. Jadi tidak ada yang namanya lahan-lahan yang nganggur, misalnya. Itu contoh saja. Ini berhubungan bagaimana negara memperhatikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, itu yang diantaranya yang disiapkan oleh negara menurut pandangan Islam. Barulah kemudian setelah mempersiapkan tadi, negara membangun negaranya berdasarkan ketentuan ilahi, misalnya kalaupun nanti dibuatkan undang-undang ya, baru nanti masuk kepada konsep pekerja dan majikannya. Bagaimana ada undang-undang atau aturan-aturan menurut pandangan Islam, ketetapan-ketetapan hukum terkait dengan akad-akad kerja antara majikan dengan pekerja, yang di situ nanti kemudian banyak sekali. Misalnya, ini diantara problem yang kemudian terjadi terkait dengan penentuan upah. Kalau di dalam kondisi sekarang, upah kan ditentukan dengan living cost terendah, UMR kan. Jadi kondisi kehidupan yang paling terendah. Sehingga tidak sedikit atau banyak, mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang banyak karyawan, tanda kutip mengeksploitasi tenaga dari orang yang bekerja padanya atau pada buruh-buruhnya. Jadi tentu banyak energi yang dikeluarkan, tapi penghasilan tidak besar. Padahal dalam pandang Islam, standar pengupahan itu berdasarkan tenaga yang dikeluarkan. Jadi artinya ingin saya katakan, tidak ada bedanya orang yang kerja di pegawai negara, yang dia misalnya statusnya PNS, kalau menurut pandangan Islam secara umum, ataupun misalnya yang bukan PNS, atau misalnya yang berijazah atau tidak berijazah, selama energi yang diberikan, manfaat yang diberikan kepada orang yang mempekerjakannya besar, maka dia berhak mendapatkan penghasilan yang besar. Kenapa? Karena standarnya adalah manfaat yang diberikan. Sekalipun barangkali, saya tadi gambarkan banyaknya tenaga kerja informal, tadi disampaikan sama Pak Dwi, di usia mungkin rentangnya SMP ke bawah ya. Sekalipun mereka lulusan SMP, tapi kalau tenaganya sangat dibutuhkan, energi yang diberikan kepada orang yang bekerja, khususnya misalnya perusahaan itu besar, manfaatnya sangat besar, maka dia layak mendapatkan penghasilan yang besar, bukan karena dilihat dari status pendidikannya. Itu tidak dibolehkan juga menurut pandangan Islam. Kecuali kerjaan-kerjaan tertentu. Nah, tapi secara umum kalau itu terkait dengan manfaat yang diberikan, maka standar penentuan gajinya itu harusnya berdasarkan manfaat yang diberikan. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki pengalaman hidup di lapangan, meskipun dia tidak menempuh jalur pendidikan yang tinggi, tapi pengalaman hidupnya dia seorang praktisi di bidang tersebut, sekalipun tidak bergelar S1 atau S2, tapi kalau dia seorang praktisi, ahli di bidang itu, karena dia menggeluti setiap waktu, setiap saat pekerjaan itu, dia berhak mendapatkan penghasilan yang besar karena keahliannya, kemampuan dia, dibandingkan misalnya baru lulusan S1, belum pengalaman, ya baru mungkin pemula di bidang itu. Nah, harusnya dilihat bukan karena gelar semata atau lulusan mana, tapi manfaat yang diberikan. Ini juga yang harus ditentukan oleh negara, bahwasanya standar pengupahan yang harus diberikan seorang majikan atau orang yang memberikan pekerjaan kepada buruhnya adalah manfaat yang diberikan. Kalaupun nanti terjadi clash atau masalah penentuan jumlah, ada yang merasa kok saya dikasih kurang, majikan bilang wah itu sudah cukup, maka negara mengakomodir mereka, yang namanya ahlul khibra atau khubara, masing-masing mendatangkan kepada negara untuk mendiskusikan layaknya mereka mendapatkan gaji
Kalau tidak ada sepakat, barulah negara memberikan tenaga ahlinya, dan ketetapan tenaga ahli harus dipatuhi terkait dengan penentuan gaji kalau ada sengketa antara buruh dengan majikannya. Itu seperti itu. Jadi meskipun orang yang misalnya kayak sekarang tadi, ya, tapi kalau dia memberikan manfaat kepada perusahaan besar, tenaga dia yang keluarkan besar, misalnya contoh orang yang kerja di shift pagi mungkin, saya nggak tahu realitas, saya tidak pernah melakukan, perlu energi besar berbeda dengan energi yang dikeluarkan ketika orang shift malam yang seharusnya dia tidur, dia harus melek, harusnya itu juga menjadi perhitungan. Misalnya itu contoh sederhana Ya. saja. Karena kenapa? Manfaat yang diberikan jauh lebih besar barangkali dibandingkan yang shift pagi dan lain-lain sebagainya. Intinya ke sana. Nah, kalau itu disiapkan, kalau andai kata itu disiapkan oleh negara, dalam pandangan Islam menyiapkan perangkat-perangkat tadi, dan kemudian orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang memberikan pekerjaan di negara tadi memenuhi aturan-aturan menurut pandangan Islam tadi, dia harus memberikan penghasilan yang sesuai dengan manfaat yang berikan, tidak boleh mengeksploitasi, bahkan hubungan yang harus dibangun antara majikan dengan pekerjanya itu, karena sebenarnya kan pekerjaan ini ta'awun ya, hukum asalnya. Orang yang bekerja itu membantu kita menyelesaikan bisnis kita, menyelesaikan urusan kita, perusahaan kita, memproduksi barang yang akan kita jual. Harusnya yang dibangun ini adalah hubungan kerjasama yang baik, situasi antara orang pemberi kerja dan pekerjaannya. Kenapa? Karena kita dibantu sebenarnya. Sekalipun bantuan tadi kita harus memberikan penghasilan, memberikan mengeluarkan gaji untuk mereka. Nah, hubungan itu yang harusnya dibangun, bukan eksploitasi seandainya itu terjadi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tidak akan mungkin bahasanya tidak bisa diterapkan secara utuh kalau tidak ada integrasi antara satu subsistem dengan subsistem yang lain di dalam pandangan Islam, yang pucuknya itu adalah di negara yang memiliki wewenang dalam mengatur semua tadi. Kalau itu tidak terjadi, ya kita tidak susah mengharapkan perubahan, karena setiap tahun ini kan terjadi polemik ya, penentuan UMR, tarikan, dan seterusnya. Harusnya ketika ada masalah, bukan SPSI misalnya yang, kalau yang sekarang kan SPSI yang maju untuk mengurus buruhnya, harusnya negara yang turun tangan langsung melihat, oh apakah perusahaan ini memberikan gaji yang layak dengan perhitungan mereka, jenis pekerjaannya, lama kerjanya perharinya, beban kerjanya, dan seterusnya. Semua diperhatikan. Jadi kalau misalnya kebutuhan keamanan, kesehatan, pendidikan misalnya sudah ditanggungjawabkan oleh negara, dan kemudian terkait dengan akad kerjanya dilihat dari akad pekerja dan orang yang memberikan kerja itu sudah layak atau tidak, saya melihat menurut pandangan Islam dan realitas yang terjadi, ya problem-problem yang terkait dengan perburuhan itu akan terminimalisir, karena pada dasarnya kebutuhan semua orang yang bekerja itu tercukupi, karena sebagian besar dicukupi oleh negara dengan kewajiban negara. Ya, kurang lebih seperti itu barangkali secara umum gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Ali atas penjelasannya. Ya, pemirsa sekalian, kita sudah masuk jam 10. Ini sudah waktunya untuk tanya jawab bagi pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Jadi silakan buat pemirsa yang mau
demo dari mahasiswa, protes-protes dari kalangan ulama, dari kalangan intelektual, dari kalangan politisi ya. Tapi saya rasanya belum dengar ya pengusaha itu yang kemudian memprotes terkait dengan perburuhan ini yang muncul dalam isu Omnibus Law ini. Jadi apa mungkin di pengusaha itu terbagi, ada pengusaha kelas kakap, ada pengusaha kelas menengah dan kelas kecil. Mungkin yang dirugikan itu apa pengusaha kelas kecil gitu, atau kelas menengah dan kecil. Nah itu nanti saya perlu penjelasan itu. Kemudian pada Ustadz Ali Akbar tadi dari ulama Suwaja DKI Jakarta ya. Sebenarnya udah banyak sekali yang dijelaskan tadi dari sisi pandang Islam terkait dengan perburuan ini. Nah, cuma kalau misalnya diringkas lah poin-poinnya, misalkan besok atau lusa atau minggu depan gitu ya, tiba-tiba ada tim khusus penanganan lanjutan Omnibus Law, kemudian tim ini mengundanglah ulama Suwaja DKI gitu ya, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Ustadz Ali Akbar gitu, dimintalah sebenarnya poin-poin utama apa yang bisa memperbaiki klaster perburuhan ya. Saya hanya sesuai dengan tema tadi kan fokusnya di klaster perburuhan. Jadi kalau diminta masukan, terus ini apa yang harus poin utama apa yang kemungkinan akan bisa menyelesaikan masalah perburuhan ini tadi menurut pandangan Islam tadi. Tapi maksudnya terringkas dalam poin-poin utama lah supaya lebih jelas langsung dipahami oleh orang umum. Demikian dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, Bung Bus. Mungkin yang pertama saya persilahkan Pak Dwi untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Jadi siapa sebenarnya yang diuntungkan kalau pengusaha juga ada yang merasa dirugikan, buruh dirugikan, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Atau mungkin nggak semua pengusaha merasa dirugikan gitu ya? Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih ada koreksi dulu nih. Kelihatannya Bung Bus nih minum kopinya kopi setan ini kan. Kopi setan yang nggak fokus nih. Jadi harusnya kopinya kopi Toraja paling nggak nih. Ini yang pertama koreksi sedikit tuh yang mengenai PHK. Tadi kan saya sebutkan tenaga existing tuh 7 juta. Jadi 7 juta tuh yang sekarang lagi kerja lah. Kemudian 2,9 atau sekitar 3 juta itu angkatan kerja baru. Nah, yang kena PHK data dari BKPM itu sekitar 7. Tapi kalau dari beberapa sumber lain yang cukup reasonable itu sekitar 10 juta. Dari swasta juga, dari informasi yang ada. Sehingga kita ambil aja rata-ratanya sekitar hampir 10 lah, bahkan mungkin lebih. Mungkin 10 juta satu orang termasuk Bung Bus itu. Tadi sarannya bisa jadi itu. Jadi sebenarnya yang di PHK. Jadi kalau kita ambil total yang ada sekarang itu kalau Ketua BKPM Bahlil tadi bilang Omnibus Law ini untuk mengcover atau mengabsorpsi 7 plus 3 plus 10 itu kayaknya berat. Karena kan 2,9 ini kan sampai 3 juta ini kan angkatan baru, fresh graduate yang tamat. Baik itu level S1, SMA. Nah, kalau total angkatan kerja kita itu sekitar 130 juta, 70 jutanya itu sektor informal. Sedangkan yang terdata di BPJS tuh yang aktif itu 30 juta. Berarti kan masih ada selisih 30 juta, berarti nggak ikut, kemungkinan tidak ikut BPJS atau tidak terdaftar di informal. Ya.
Nah, mengenai tadi siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Nah, dalam tanda kutip pengusaha yang juga terimbas dengan aturan ini tentunya pengusaha lokal. Jadi pengusaha yang juga UMKM atau lokal. Nah, kalau mereka yang diuntungkan dalam ini kan memang mereka dikasih hak privilege nih, investasi asing, investor asing. Kemudian pihak-pihak yang dekat dengan penguasa, oligarki lah kalau istilah sekarang itu. Nah, itu memang mereka lah pemain-pemain yang dibalik draft ini semua kan. Tapi kalau yang UMKM, yang lokal-lokal yang itu tetap terimbas itu. Mereka-mereka yang punya hak privilege inilah yang nantinya sangat diuntungkan. Nah, yang tadi juga saya gambarkan itu setelah berlakunya MEA, AFTA, dan lain sebagainya ya. Itu kan aturan-aturan yang sebenarnya dari sisi regional kita, internal kita, dalam negeri kita itu belum siap. Dengan leveling pendidikan kita semacam ini. Terus ketidaksiapan masalah birokrasi kita. Nah, itu juga pengaruhnya besar sekali dibandingkan dengan negara tetangga aja misalnya yang tadi saya sebutkan. Dari perkembangan ekonomi, kemudian dari jumlah entrepreneurnya, itu kan artinya melambangkan kestabilan tingkat ekonomi mereka. Sehingga kalau tadi saya sebutkan contohnya, kita tuh tidak pernah loh bicara konsep bonus demografi. Bonus demografi itu kan bisa diterjemahkan perubahan tingkat ekonomi yang disebabkan oleh perubahan umur penduduk yang aktif dibandingkan tidak aktif, itu lebih besar. Sehingga logikanya kalau bonus demografi kita bagus, artinya perbandingan jumlah tenaga kerja penduduk yang kerja aktif dibandingkan tidak aktif itu lebih banyak dan tertampung. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Artinya mereka itu terakomodir dengan baik, maka otomatis tingkat perkembangan ekonomi kita itu bagus. Karena kan usia produktifnya lebih banyak dari ini dan mereka terakomodasi. Nah, di negara-negara yang concern terhadap negara-negara maju itu sebenarnya banyak yang concern kayak di Eropa Barat juga. Banyak UMKM mereka juga. Termasuk di Cina sendiri itu UMKM diakomodasi oleh mereka. Sehingga ada beberapa produksi yang dijadikan semacam anak angkat dari industri besar. Nah, kalau Indonesia bisa mengikuti paling tidak konsep itu, seperti yang tadi dijelaskan dari BPS, Balai Pusat Statistik, bahwa sektor real kita tuh 70 juta dari 130 juta, artinya kan besar sekali gitu loh. Kalau itu dihidupkan dengan dana-dana yang selama ini, kalau kita bilang mubazir boleh juga, karena bangun bandara Kertajati contohnya, sepi-sepi aja, berapa triliun itu di situ. Bangun tol di Papua, siapa yang mau lewat situ? Mereka masih banyak pakai koteka, lewat tol. Lebih senang dia lewat hutan daripada lewat tol. Ya, itu kan fakta-fakta itu kan. Terus tingkat perekonomian dia berapa sih? Kemudian di sini kereta cepat Jakarta-Bandung, apa perlunya? Kenapa enggak Parahyangan aja dibuat double track atau triple track atau apa gitu? Tinggal bebasin sudah ada. Kemudian LRT, double decker Cikampek, turunnya toh di kilometer 47, bottleneck juga gitu loh. Kadang-kadang nggak make sense gitu loh. Karena apa? Karena memang visibility study-nya tuh nggak matang. Kemudian perencanaan-perencanaan itu dadakan semua. Dan penunjukan-penunjukan yang sembarangan. Sehingga satu, reject rasionya besar. Kemudian inefisiensi dari pekerjaan. Ini kan luar biasa gitu loh. Nah, kalau dari sisi kenapa saya pribadi juga merasa banyak aturan baru yang membuat kita itu akhirnya merasa rigid banget usaha di bidang engineering construction ini, ya karena itu memang permainan oligarki juga, investor juga. Kalau enggak kan mereka nggak bisa melakukan EPC di negara kita dengan seenaknya aja. Bawa barang dari sana ini semua
termasuk orang-orang yang low brain dibawa ke sini, yang penting dia bisa kerja. Nah, orang kita mau dikemanain? Negara itu sebenarnya kan berkewajiban memproteksi negara warganya sendiri, sehingga riskan banget terhadap konflik horizontal. Karena bagaimanapun kayak proyek-proyek nggak usah lah di luar Jawa, di sini aja deh. Kayak proyek semen merah putih yang itu tenaga kerja dari Cina, semua hampir sebagian besar. Nah ini kan terjadi ketimpangan sosial yang luar biasa. Belum lagi kok aspek shock culture-nya. Ini kan tidak pernah dibahas sama mereka juga. Padahal di lapangan kita sering melihat itu. Jadi dampaknya itu memang luar biasa besar. Di Omnibus ini juga salah satu chapternya menghilangkan aspek AMDAL, analisa dampak lingkungan. Padahal kita tahu industri-industri berat itu zat-zat yang mereka tidak bisa olah, mereka buang langsung. Dan itu berdampak sekali terhadap lingkungan. Merusak. Kalau di laut dia merusak. Ingat nggak kasus di Jepang, kasus Teluk Minamata itu? Itu terjadi di Newmont, di Nusa Tenggara itu. Terjadi juga di NTB itu juga kan. Di Newmont Minahasa terjadi juga gitu. Kasus di Banten dengan indah kiatnya, sungai-sungai tercemar. Sampai orang mandi di kali kulit pada terkelupas itu. Saya melihat langsung karena kita pernah ke sana juga. Nah, ini kan luar biasa ini, jangan hanya melihat kepentingan sesaat, tapi jangka panjang kita babak belur akhirnya. Kalau kita bicara, kita dengar kata investasi itu sebenarnya udah ngeri duluan. Karena kan kita berpikir generasi kita ke belakang gitu loh, bukan kita bisnis kan bukan untuk sekarang aja gitu kan. Seperti kata Ustadz Ali, semua itu kan ada harus ikut aturan-aturan yang memang sudah kita bicara hukum positifnya dan bicara hukum dari Allah juga gitu loh. Nah ini kan penting, sehingga kalau menjawab pertanyaan Bung Bus tadi, itu memang pengusaha yang tidak pernah turun demo ya, itu para oligarki, pengusaha-pengusaha besar dan para investor-investor yang membuat draft itu tidak bakal turun mereka. Tapi yang kecil-kecil ini gabung lah mereka, cuman mereka tidak ngomong aja pengusaha itu. Makanya kan sampai MUI, sampai Muhammadiyah ini ya sebagian besar kan mereka juga ada pengusaha-pengusaha lokal yang secara eksistensi mereka dan kedepannya mereka merasa terancam juga gitu loh. Kayak begitu kalau bisa. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Terus pertanyaan kedua itu untuk Ustadz Ali Akbar ya. Jadi poin apa yang akan diberikan nih, masukan apa yang akan diberikan terutama nih? Perubahan mana dulu yang mau diberikan? Kalau diminta gitu misalnya oleh negara atau lembaga negara. Kira-kira apa Ustadz Ali Akbar?
ada minimum kehidupan ya, living cost-nya, beban kehidupannya. Itu yang kedua yang mungkin bisa ditegaskan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya dari negaranya. Jadi harusnya para pekerja ini menuntut negara menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Kalau pekerja, orang pemberi pekerjaan, pemilik perusahaan itu kan fleksibel aja, tergantung bahasanya, bukan fleksibel ya, tergantung aturan negaranya kan. Artinya orang yang mau mencari penghidupan di suatu tempat atau di negeri ini juga akan berpikir. Tapi kalau aturan yang kemudian dibebankan, saya bisa membayangkan, bukan dalam bentuk pembelaan kepada negara ya, kalau beban UMKM yang penghasilan tidak seberapa, modal tidak seberapa, kemudian mereka harus dibebankan yang seharusnya menjadi beban negara, kesejahteraan pegawainya barangkali, tentu ini akan menghabiskan, mengeluarkan kos yang besar juga dibandingkan yang seharusnya dia dapatkan dari manfaat yang diberikan oleh pegawai tadi. Tapi kalau itu diambil alih oleh negara dengan kekuatannya, dengan sumber daya alamnya, dengan kemampuannya menjangkau seluruh warga negaranya dari ujung barat ke timur, utara, dan selatan misalnya, bahkan memiliki data yang seharusnya jauh lebih akurat karena memiliki banyak perangkat sampai kepada urusan RT RW terkait dengan warga negaranya, siapa yang miskin, siapa yang jatuh jadi fakir, siapa yang kemudian banyak utang atau gorimin, semua itu akan teratasi insya Allah kalau peran negara bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin. Itu yang seharusnya dilakukan. Kalau misalnya ada tuntutan yang harus dituntut oleh para pekerja ini, bagaimana mengembalikan fungsi negara, dan ini bukan perkara yang mudah. Agar negara mau menjamin tidak berlepas tangan terkait dengan urusan ini, baru kemudian kepada para pekerja, pemilik perusahaan mengembalikan fungsi mereka. Kalau ada selisih atau sengketa terkait dengan besaran upah yang harusnya diberikan, maka masing-masing boleh mendatangkan seorang ahli untuk mentakar, mengukur seberapa besar upah yang bisa didapatkan. Sekalipun sebagai catatan, meskipun dia hanya lulusan SD, SMP, tapi kalau manfaat yang diberikan kepada perusahaan besar, seharusnya pegawai seperti ini menurut pandangan Islam mendapatkan penghasilan yang besar pula, bukan karena ijazahnya, tetapi dari manfaat yang diberikan kepada perusahaan atau tempat dia bekerja. Sehingga itu menjadi sesuatu yang saya rasa sangat fair atau adil. Tidak ada yang namanya eksploitasi terkait dengan tenaga kerja hanya karena kadang-kadang Anda kan cuma lulusan SD, Anda kan cuma lulusan SMP. Ada kalimat-kalimat seperti itu. Padahal manfaatnya besar sekali yang diberikan kepada perusahaan. Ini tidak boleh terjadi menurut pandangan Islam karena standarnya adalah manfaat. SD atau SMA atau S1, S1, S2, S3, kalau manfaatnya keterbalikan, maksudnya yang kecil lulusan rendah tapi manfaatnya besar, dia berhak mendapatkan penghasilan yang besar sebagaimana manfaat yang diberikan kepada perusahaannya. Itu yang paling mendasar. Tuntutan kepada negara mengembalikan fungsinya dan jaminan oleh negara. Jadi kalaupun orang di PHK jatuh miskin atau berutang, misalnya berutang kepada tetangga, masih ada cicilan kendaraan belum selesai, dan itu kendaraan yang kategori primer seperti motor sekarang taruhlah statusnya dia berutang, maka bisa dikategorikan sebagai gorimin dan bisa diambilkan dari dana zakat yang itu digunakan untuk mengangkat kegoriminnya dia sampai utangnya selesai. Itu bisa dilakukan oleh negara. Ya kalau betul-betul semua tanggung jawab terkait dengan itu, terkait dengan jaminan sosial kesejahteraan warga negaranya ada diambil alih oleh negara. Kalau itu tidak dilakukan, persoalan perburuhan, sengketa, persoalan terkait dengan upah akan terjadi setiap tahun, akan seperti ini. Akan ada negosiasi, akan ada aksi-aksi untuk menuntut kenaikan upah pekerja mereka. Kenapa? Karena pada realitasnya memang ya tidak cukup kalau kita mau hitung detail per detailnya kan. Kalau kita mau hitung detail per detailnya dibandingkan dengan kebutuhan yang harusnya mereka penuhi atau yang dipenuhi oleh orang yang bekerja atau para buruh ini. Jadi itu yang poin penting yang seharusnya bisa dituntut kepada negara secara umum, karena penanggung jawab dan negara melalui pemimpinnya dalam pandangan Islam akan dimintai pertanggungjawaban. Kita sering dengar hadisnya kan, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Jadi pemimpin itu adalah ra'in. Ra'in itu adalah, kalau bahasa aslinya ra'in, orang yang mengembala, yang mengurus urusan. Jadi kalau pengembala kambing itu kan dia mengurus urusan kambingnya, ternaknya, membawa ke padang gembalaan, menjaga dia, melindungi dia biar dia tidak dimangsa sama binatang buas dan lain sebagainya. Kemudian mengarahkan dia ke tempat minum, kalau ada yang harus dimandikan, dibawa ke tempatnya kembali untuk pulang di kandang. Itu kan perhatian yang luar biasa. Tidak bisa ketika lalai itu terbengkalai. Nah, seperti itulah gambarannya.
harus diperhatikan. Nah, itu dan dia akan bertanggung jawab terhadap orang yang kemudian dia urus dalam hal ini warga negaranya. Dan itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia saja. Kalau di dunia saja mungkin urusannya dia tidak amanah kemudian dipecat. Tapi kalau dia tidak bertobat terhadap apa kelalaian yang dia lakukan, tanggung jawabnya sampai di akhirat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengkhianatan di dalam dunia ini. Dan itu naudzubillahi min dzalik. Itu bukan perkara yang ringan kalau sudah berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kurang lebih seperti itu. Itu hal yang utama, tuntutan kepada negara dan kemudian memperbaiki kepada majikan tanda kutip terkait dengan manfaat pekerjaan yang mereka berikan. Dua hal itu bisa dilakukan insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan problem yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz Ali Akbar. Jadi Bung Bus jangan khawatir kalau di dalam Bisa, kita harus optimis bisa. Catatannya cuma satu, betul-betul mau menerapkan apapun konsekuensinya, menerapkan aturan tadi. Artinya konsekuensi itu berarti misalnya ada yang harus kehilangan jabatan, ada yang harus kemudian bahasanya itu kehilangan posisi macam-macam dan lain-lain sebagainya. Itu diantara konsekuensi yang harus dilakukan, yang harus bisa diterima. Kenapa? Karena syariat Islam ini universal global, dimanapun kapanpun bisa diterapkan. Kalau tidak bisa diterapkan di suatu waktu, di suatu masa atau di suatu tempat, bukan karena syariat Islamnya yang salah, tapi karena kondisi pada saat itu, situasi saat itu, atau bahkan negara, bahkan warga negara saat itu yang tidak mau menerapkan hukum tadi. Tidak mungkin hukum yang global ini tidak bisa diterapkan dimanapun. Dan itu sudah terbukti sejak diturunkan pertama kali di kota Makkah kepada baginda Rasul SAW, dan itu bisa diterapkan di luar kota Makkah dan Madinah atau di luar Hijaz. Islam bisa diterapkan di Mesir, Islam bisa merubah peradaban di Persia, Islam bisa merubah peradaban di sebagian besar Eropa, sebagian besar Asia, dan itu menunjukkan keuniversalan atau keglobalan Islam itu sendiri. Dan dari sisi historisnya, kalau kita mau belajar dan melihat secara utuh dan fair, kita melihat bagaimana ketika Islam itu diterapkan, konsep-konsep kehidupannya dijalankan, peran negara dioptimalkan dengan aturannya, maka kita akan melihat bagaimana Islam mengalami masa kejayaan atau masa keemasan pada masa lalu, dan itu adalah bukti sejarah yang menunjukkan kegemilangan, keberhasilan Islam. Bahkan dalam satu catatan sejarah dikatakan Islam pernah melalui kekhilafahannya pernah membantu ketika ada bencana atau kekurangan atau kelaparan atau bencana di Irlandia. Ya, dan dengan jumlah yang sangat besar. Makanya beberapa waktu yang lalu ada yang lihat saya posting di mana, ada yang posting di sosmed kalau salah satu klub sepak bola di Irlandia itu logonya diantaranya ada logo simbol Islam di dalamnya. Padahal kita tahu di Irlandia itu mayoritas penduduknya bahkan bukan Muslim. Sebagai bentuk penghargaan bahwasanya mereka pernah dibantu dari sisi keuangan ketika mengalami kesulitan pada masa itu. Sampai seperti itu. Atau bahkan ketika kita mundur sedikit lagi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, dalam tarikh kita mungkin banyak baca, saking sejahteranya tidak ada fakir dan miskin, apa yang dilakukan dengan harta zakat? Itu banyak membebaskan budak-budak. Karena salah satu harta zakat itu peruntukannya adalah wafir riqab, untuk budak, yaitu diantaranya membebaskannya. Tidak diberikan fakir miskin. Tidak ada
diberikan kepada ghorimin tidak ada, tetapi karena sudah tidak ada, paling kemungkinan yang dilakukan adalah wafir riqab, untuk membebaskan para budak, kebanyakan di Eropa, dan itu dilakukan sebagai bentuk realitas sejarah yang menunjukkan bagaimana Islam itu berhasil dengan konsep yang diterapkan secara utuh bisa menjamin kesejahteraan, termasuk orang yang bekerja di dalamnya tidak perlu lagi khawatir tentang kebutuhan hidupnya karena negara sudah menjaminnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Insya Allah bisa diterapkan. Baik, terima kasih.